Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sebelum kita mulai pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, mari kita berdoa bersama-sama agar kita selalu diberi kesehatan dan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Mari kita belajar bersama-sama. Saya berharap mari kita belajar dengan penuh senang hati dan senyuman. Karena dengan senang hati dan senyuman kita akan mudah menerima pelajaran. Dan untuk senyuman bisa menambah imun tubuh kita. Kita melanjutkan minggu yang lalu, yaitu kita KD 3.10 mengenai transaksi akuntansi aset satker dan akuntansi aset desa atau kelurahan. Untuk pengetahuannya, untuk keterampilannya 4.10 melakukan pencatatan akuntansi aset satker dan akuntansi aset desa atau kelurahan. Kita melanjutkan minggu lalu, waktunya pencatatan kas dan setara kas. Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua. Ya, transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pencatatan akuntansi kas adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh pencatatan akuntansi kas. Ini untuk penerimaan kas. Oke. Uren jurnal finansial kas dan setara kas masuk debit, masuk ya, masuk debit ya. Terus untuk pendapatan LO, aset, kewajiban kas masuk kredit. Ya, jurnal finansial kas dan setara kas masuk debit ya. Untuk pendapatan LO, aset masuk kredit. Oke. Begitu belajar dengan kalau ada jurnal realisasi anggaran perubahan sal pendapatan LRA, aset, kewajiban, likuiditas, itu jurnal realisasi masuk debit. Kalau pendapatan LRA masuk kredit. Ya. Nah. Untuk transaksi pengeluaran kas. Ini tadi ada penerimaan, ada pengeluaran. Terus jurnal finansial, beban aset masuk debit. Terus untuk kas, setara kas masuk kredit. Nah, sekarang kita contoh. Nah, kita belajar mengerjakan contoh soal. Contoh transaksi tanggal 31 Agustus 2018. Satuan kerja menerima pembayaran pendapatan ya, retribusi pasar senilai 2 juta. Jumlah dari transaksi tersebut berarti ini bisa dilihat ya, penerimaan. Jadi kalau penerimaan kita bisa melihat kolom atasnya. Oh, kalau penerimaan jurnal finansial kas. Berarti untuk ini sebagai tolak ukur pencatatan. Kalau kalian mengerjakan soal-soal, dilihat ini soalnya ini masuk penerimaan ya, pendapatan atau pengeluaran. Ini ureanya contoh-contohnya seperti ini. Oke, bisa paham ya? Jadi untuk melihat biar tidak bingung, lihat kolom atasnya untuk transaksi dapat pengelompokannya, penerimaan, pengeluaran. Uraiannya bisa melihat atasnya biar tidak bingung. Oke.
Nah, dilihat soalnya nanti penerima. Berarti kalau soalnya menerima berarti pembayaran 2 juta untuk urean finansial ya, kas dan setara kas. Ini masuk 2 juta masuk debit, untuk pendapatan distribusi layanan masuk kredit. Begitu pula untuk jurnal realisasi, untuk jurnal realisasi anggaran perubahan masuk debit, untuk pendapatan masuk kredit. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita belajar untuk pencatatan uang persediaan atau disebut UP dalam satuan kerja. Nah, untuk pencatatannya, transaksi kita bisa pelajari saat diterimanya surat perintah pencairan dana atau ya dana uang persediaan atau SP2 DUP. Berarti kita transaksinya seperti ini. Ini transaksi ya, maaf ada kesalahan tadi ketika. Nah, terus pencatatan ya. Pencatatan uren, debit, kredit, jurnal finansial, kas, bendara, pengeluaran, RKPKD. Jadi untuk jurnal finansial, kas, bendara, pengeluaran masuk debit, RKPKD masuk kredit. Saat pembayaran oleh bendara menggunakan UP, jurnal finansial ya, jurnal finansial benaset ya, masuk debit, dan kas di bendara pengeluaran masuk kredit. Nah, jadi kalau saat pembayaran dan bendara penggunaan UP, berarti kolomnya ada 2 kolom. Dilihat kolomnya ada 2 kolom untuk pencatatannya. Jadi harus memahami kalau diterima nanti cukup satu kolom, yaitu jurnal finansial itu untuk pencatatan uang persediaan UP ya dalam satuan kerja. Kalian harus melihat kolom-kolom ini untuk belajar mencatatnya. Jadi ada kalau saat pembayaran oleh bendara pengguna UP berarti membuat 2 kolom. Kalau untuk saat diterimanya surat perintah membuat 1 kolom. Untuk pergantian dan pertanggungjawab UP berarti masuk juga 1 kolom. Penyetoran sisa UP akhir tahun masuk membuat 1 kolom. Untuk ini masuk debit, kredit, ini bisa dilihat ya. Nah, untuk saat pembayaran oleh menggunakan bendara UP masuk jurnal finansial beban aset masuk debit, kas bendara pengeluaran masuk kredit. Terus membuat kolom bawahnya ya jurnal realisasi ya, realisasi ya, ini anggaran ya masuk debit, untuk perubahan sal masuk kredit. Nah, pergantian dan pertanggungjawaban UP, nah, jurnal finansial, kas bendara pengeluaran masuk debit, untuk RKPPKD masuk kredit. Nah, untuk penyetoran sisa UP akhir tahun, jurnal finansial, RKPPKD masuk debit, kas di bendara pengeluaran masuk kredit. Oke. Contoh, nah ini contoh. Pada tanggal 2 Januari ya, pada tanggal 2 Januari 2019 bendara pengeluaran SKPD Makmur menerima SP2D UP senilai 25 juta. Jurnal dari transaksi tersebut. Nah, ini contoh jurnalnya. Nah, bendara pengeluaran menerima nah, tadi kita bilang kan, jadi pada tanggal 2 pengeluaran SPKPD menerima jurnal transaksi. Berarti kita mengerjakan, lihat kolom atasnya. Nah, ini ada 2 kolom. Kenapa kok kolom yang bawah kosong? Jurnal realisasi anggaran tidak di jurnal. Kenapa? Karena kita bisa caranya bagaimana? Kita melihat atasnya. Nah, oke. Kolom atasnya. Jadi saat membayar ya, karena tadi penerima diterima ini jurnal finansial, kas bendara, RKPD kan 1 kolom, berarti kolom bawahnya kosong, berarti hanya diisi ya jurnal realisasi anggaran tidak di jurnal, gitu aja ya. Jadi seperti itu cara mengerjakannya, bisa melihat kolom atasnya untuk mengerjakannya. Mudah kan?
sekarang akuntansi persediaan. Pengertiannya untuk persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi persediaan diatur PSAP nomor 05. Untuk klasifikasi persediaan suatu aset dapat dikatakan suatu persediaan jika 1A barang atau perlengkapan. Ini disebut supplies supplies yaitu yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Ya, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional ini yang untuk A. Yang B bahan atau perlengkapan. Nah, ini perlengkapan ya. Perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Kalau yang ini bahannya ini untuk proses produksi, kalau bahan tadi untuk operasional pemerintah. Jadi ini untuk operasi pemerintah, kalau bahan perlengkapan untuk proses produksi. Nah, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Nah, yang sekarang ini barang dalam proses produksi maksudnya ini dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Ya. Yang D, barang disimpan untuk dijual. Ya, barang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Yang nah, terus maaf ini ada kekeliruan ya. Klasifikasi persediaan dalam rekening akuntansi pemerintah. Ya. Nanti tadi sudah saya share tadi dirubah ya. Tadi sudah saya per poin-poin di Google Classroom dirubah. Ini ada ya, ini perubahan yaitu klasifikasi persediaan dalam rekening akuntansi pemerintah ya. A. Persediaan habis pakai, persediaan bahan material, persediaan barang lain. Persediaan habis pakai meliputi persediaan alat tulis kantor, persediaan dokumen atau administrasi tender, persediaan alat listrik dan alat elektronik seperti lampu, pijar, baterai kering, persediaan perangko, material dan benda pos lainnya, persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, persediaan bahan bakar minyak, gas, persediaan tabung pemadam kebakaran, dan persediaan isi tabung gas. Yang B, persediaan bahan atau material meliputi persediaan bahan baku bangunan, persediaan bahan atau bibit tanaman, persediaan bibit ternak, persediaan bahan obat-obatan, persediaan bahan kimia, dan persediaan bahan makanan pokok. Yang C, persediaan barang lain. Maksudnya ini meliputi persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan diakui menggunakan dua kriteria yakni A. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur. Yang B. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah dengan andal. Sedangkan mengenai pengukurannya, persediaan disajikan sebesar A. Biaya perolehan apabila dengan pembelian.
B. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. C. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi lainnya, seperti donasi campuran. Pencatatan persediaan ada dua metode. Metode pertama metode aset. Ya, pendekatan aset ini pengakuan beban persediaan diakui ketika telah terpakai atau terkonsumsi atau dikonsumsi. Ya, pada pendekatan aset pengakuan beban persediaan diakui ketika telah terpakai atau dikonsumsi. Pendekatan ini digunakan pada jenis persediaan yang maksud penggunanya untuk selama satu periode akuntansi atau persediaan yang maksudnya untuk berjaga-jaga. Yang B, pendekatan beban. Pendekatan beban digunakan pada persediaan yang akan segera digunakan, misalnya persediaan ATK untuk kegiatan seminar atau pelatihan. Ini adalah selain ini contoh transaksi untuk pembelian. Ini kolomnya yaitu seperti ini. Pendekatan aset, pendekatan beban. Uraiannya untuk aset, jurnal finansial, persediaan, masuk debit. Ya, masuk debit. Lah, untuk kas di bendara pengeluaran masuk kredit. Ya, untuk pendekatan beban, untuk uraiannya jurnal finansial, beban persediaan masuk debit, kas bendara pengeluaran masuk kredit. Contoh transaksi. Contoh transaksinya pada tanggal 5 Maret 2018 ya, pada tanggal 5 Maret 2018 Satuan Kerja Maju membeli persediaan alat tulis kantor senilai 2.500.000 dengan menggunakan uang UP jurnal yang dibuatkan dari transaksi tersebut. Pendekatan aset ya, tanggal 5 bulan 3 2018 uraian jurnal finansial persediaan ATK masuk debit dan kas bendara pengeluaran masuk kredit. Lah, jurnal reaksi anggaran ya tadi masuk debit, belanja ATK perubahan sal masuk kredit. Nah, cara mengerjanya bisa dilihat di atas. Berarti seperti itu. Untuk materi selanjutnya saya jelaskan, bisa dilihat nanti saya share di Google Classroom. Bila ada pertanyaan tulis di bawahnya. Jangan lupa ya, selalu belajar, jaga kesehatan, kemana-mana bawa masker. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar tambah semangat. Enjoy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.